Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Arfiani Babai, guru SMP Negeri 4 Sungguh Minasa, Kabupaten Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Bapak dan Ibu guru, kita pahami bersama bahwa setiap peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda yang perlu diperhatikan oleh para pendidik sebagai bentuk dukungan untuk menciptakan pembelajaran yang inklusif dan interaktif, serta menarik bagi peserta didik. Oleh karena itu, pembelajaran diferensiasi merupakan salah satu strategi yang menjadi pilihan untuk mengakomodasi kebutuhan belajar, minat, dan gaya belajar peserta didik. Pembelajaran diferensiasi tidak hanya membuat pembelajaran lebih efektif, tetapi juga lebih menyenangkan dan relevan bagi setiap peserta didik. Karena pembelajaran berdiferensiasi mendorong peserta didik untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan minat mereka, meningkatkan prestasi, motivasi, serta hasil belajar mereka. Kelas yang dinamis lahir dari fleksibilitas guru untuk mengelola keragaman peserta didik, memberikan tantangan yang tepat, membimbing mereka menuju pencapaian optimal sesuai potensi masing-masing. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang apa yang sudah saya lakukan di SMP Negeri 4 Sungguh Minasa terkait pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melakukan pembelajaran ini, saya sudah melakukan asesmen awal untuk mengetahui kekurangan, minat, potensi, dan gaya belajar peserta didik. Selamat menyaksikan. Nana, hari ini kita lanjutkan pelajaran kita, ya. Seperti biasa, sebelum memulai pelajaran, apa yang harus kita lakukan? Membaca doa. Membaca doa. Ketua kelas silakan dipimpin. Latihan. Siap. Latihan. Siap. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, baiknya kita buka. Sudah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmu Quran, berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow. Ada yang bisa memberikan gambaran apa kira-kira itu sel? Apa itu sel? Meisa silakan. Sel adalah bagian terkecil dari makhluk hidup. Sel adalah bagian terkecil makhluk hidup. Jika kelas ini kita ibaratkan sebagai tubuh makhluk hidup, kira-kira bagian-bagian yang ada di sini yang kita ibaratkan sebagai sel apa saja? Meja. Meja, buku, ada lagi? Ya, pulpen, apa lagi? Papan tulis, apa lagi? Laptop, apa lagi? Lemari, apa lagi? Topi, masih ada? Pintu, masih ada? Horden, masih ada? Poster, ada lagi? Kabel. Kabel, masih ada? Bendera, ada lagi? Tas. Ya, semua yang sudah disebutkan itu adalah bagian yang ada di dalam kelas ini, ya. Bagian terkecil. Nah, bagian kecil-kecilnya kelas ini ada meja, ada kursi, ada lemari, ada papan tulis, ya. Oke, jadi bisa dipahami itu kira-kira sebelum kita lanjut? Bisa. Bisa. Jadi tujuan pembelajaran kita adalah mendeskripsikan tentang sel menurut bahasanya sendiri-sendiri. Jadi nanti kalian akan bekerja dalam kelompoknya untuk
mampu mendeskripsikan tentang sel menurut bahasa kalian masing-masing. Kemudian menjelaskan dua struktur sel penyusun tubuh makhluk hidup, menunjukkan bagian komponen sel dan fungsinya, menyimpulkan sel dan fungsinya, dan mempresentasikan pengenalan sel secara lengkap. Nah, jadi ini nanti tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Ya, oke? Siap? Siap. Siapa kita? Kami anak kreatif. Dari mana kita? Kami anak STEMA. Oke, gue tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, selanjutnya Ibu punya ini. Tahu kan? Nah, ini yang selalu setiap saat ya kita harus sepakati. Saling menghormati teman dan guru, ya. Oke ya. Jadi sebentar nanti pada saat kita berkomunikasi sudah tahu kita saling menghormati. Mengangkat tangan sebelum berbicara. Bisa ya, tadi sudah terlaksanakan? Ya, Bu. Oke, mendengarkan dengan baik saat orang lain berbicara. Jadi, biasakan pada saat ada temannya yang berbicara, yang lainnya mendengarkan dengan baik. Supaya apa yang kita diskusikan sama-sama bisa kita pahami. Ya? Dan kembali ke situ, nomor 1, saling menghormati. Hormati temannya yang lagi berbicara. Mengikuti instruksi guru dengan seksama. Ya? Menggunakan kata-kata yang sopan, keluar kelas dengan izin guru. Bisa? Bisa. Menghormati perbedaan pendapat. Jadi nanti pada saat kita diskusi, kalau ada yang berbeda-berbeda pendapat, saling menghormati perbedaan pendapat ya. Jujur dan mandiri dalam mengerjakan tugas. Dan yang terakhir, menyelesaikan tugas tepat waktu. Masih ada yang perlu ditambahkan untuk kesepakatan kita? Sudah cukup itu, Bu, sudah lengkap. Oke, cukup? Cukup ya? Cukup. Oke, kalau memang ini dirasa cukup, sepakat ya dengan ini semua? Sepakat. Oke. Jadi ada beberapa sumber belajar nanti yang bisa kita gunakan. Ada buku teks masing-masing kan? Ada buku teks, kemudian ini ada gambar model sel Ibu siapkan. Ada juga ini gambar mikroskop. Nanti akan Ibu bagikan. Gambarnya ada, Ibu sudah cetak. Nanti akan Ibu bagikan untuk bisa jadi panduan kalian dengan ada beberapa bahan bacaan yang kompleks dan sederhana. Nanti Ibu akan bagikan juga. Nah, sebelum kita lanjut, sudah duduk berkelompok? Belum. Oke, kalau begitu, sekarang duduk berkelompok sesuai dengan pembagian kelompok yang sudah Ibu bagi. Ya, silakan. Oke, jadi ini nanti Ibu bagikan untuk masing-masing kelompok ya. Di LKPD silakan nanti dikerjakan sesuai dengan petunjuknya. Di LKPD itu lengkap petunjuknya, nanti akan ada juga video kalian tonton ya. Ini juga ada bahan bacaan yang Ibu siapkan kompleks dan sederhana sesuai dengan kemampuan kalian untuk mendeskripsikan. Oke? Bagi dulu nak, Miss ya. Berdiri ke jalan. Bantu bagi. Silakan nanti dicermati ya bacaannya. Ada juga Ibu siapkan video tentang pengenalan sel. Ya. Mau silakan kalau Coba kalian bayangkan tubuh manusia tersusun atas kotak-kotak kecil yang menyusun atas sel. Jadi dikatakan makhluk hidup apabila ia tersusun atas sel-sel. Teori yang berikutnya, sel adalah unit dasar dari struktur dan fungsi makhluk hidup. Jadi setiap sel memiliki struktur dasar makhluk hidup dan melakukan fungsi dasar dari makhluk hidup. Teori yang berikutnya, setiap sel berasal dari sel sebelumnya. Artinya, setiap sel akan bereproduksi untuk menghasilkan sel anakannya. Sel berukuran sangat kecil dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang.
Nah, itu tadi video yang kalian tonton ya, yang bisa menjadi referensi untuk pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita lanjut, sebelum kalian mengerjakan, Ibu punya sesuatu untuk kalian. Bisa dicermati, ada beberapa pertanyaan pemantik di sini. Di sini ada bagaimana menurutmu sel-sel dalam tubuh kita bisa sangat berbeda satu sama lain. Misalnya sel otot berbeda dengan sel saraf. Kemudian yang kedua, bagaimana sel-sel yang berbeda dalam tumbuhan dan hewan. Dan yang ketiga, apa yang terjadi jika sel-sel dalam tubuh kita tidak berfungsi dengan baik. Nah, dari 3 pertanyaan ini Ibu minta mana yang bisa memberikan penjelasan. Meisha. Sel-sel dalam tubuh kita bisa sangat berbeda satu sama lain. Misalnya sel otot berbeda dengan sel saraf. Sel otot berfungsi sebagai alat gerak, sedangkan sel saraf berfungsi untuk mengirimkan informasi dari indera ke otak dan dari otak ke otot atau kelenjar. Oke, baik. Kita kasih tepuk tangan untuk Meisha. Makasih, Meisha. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana sel-sel yang berbeda dalam tubuh dan dalam tumbuhan dan hewan? Ada yang bisa memberikan penjelasannya? Mana nih? Oke, Ibu ke Atifah. Atifah ya? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana sel-sel yang berbeda dalam tumbuhan dan hewan. Yang berbeda itu di sel tumbuhan terdapat vakuola dan juga dinding sel, tapi di sel hewan tidak ada. Oke, jadi di vakuola, di tumbuhan ada vakuola dan dinding sel, sedangkan di hewan tidak ada. Kita kasih tepuk tangan lagi buat aku. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa yang terjadi jika sel-sel dalam tubuh kita tidak berfungsi dengan baik? Ada yang bisa? Saya. Tadi sudah di sini, Ibu ke sayap sini dulu. Ryan. Apabila sel-sel dalam tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, itu akan mempengaruhi kinerja dari tubuh itu sendiri. Seperti apabila saraf dari sel, semisal organ tangan atau kaki rusak, maka tangan atau kaki tersebut tidak akan bisa berfungsi dengan semestinya. Oke, baik. Terima kasih, Ryan. Nah, dari apa yang sudah kita diskusikan, selanjutnya nanti silakan kerjakan tugas masing-masing sesuai dengan pilihannya. Untuk penyelesaian tugas ini, Ibu kasih pilihan boleh membuat dalam bentuk jurnal. Bagi yang mau buat jurnal, boleh buat video, boleh buat peta konsep atau poster. Silakan memilih. Dari 6 kelompok yang ada, coba mana yang pilih poster? Pasang tangan yang pilih poster, kelompok mana? Poster. Oke, jadi yang pilih poster kelompok 1 sama kelompok berapa? Kelompok 4. Oke, jadi poster kelompok 1 dan kelompok 4. Yang pilih jurnal, ada yang pilih jurnal? Kelompok 5. Kelompok 5 pilih jurnal ya? Oke. Terus yang pilih peta konsep berapa? Peta konsep 2 juga ya. Tadi poster 2 kelompok, peta konsep juga 2 ya. Berarti yang pilih peta konsep kelompok 2 dan kelompok 6. Oke, berat. Yang terakhir, kelompok 6 pilih apa? Kelompok 3 buat vlog untuk kesimpulan ya. Oke. Kalau begitu, silakan dicermati tugas yang ada yang Ibu sudah bagikan lewat LKPD dan selamat bekerja. Warna hitam tuh. Kasih warna biru. Ya. Biru. Apa dia bisa bikin apa? Iya, Dewi mau kasih Poster. Oke. nanti bintang majalah. Kalau jelek ini saya raya. Tidak percaya. Kalau jelek, Mau foto tentakel lu. Iya kasih. Kebengingan ya. Masih ke tas tuh. Warna biru saya. Mana kertas ke satu? Warna sini boleh gila lah sini. Iya.
Kalau dari tulisan B itu. Gue biar dulu pensi sih, kita sudah bawa di sini kan. Iya, bener. Wih, kamu bagus itu pakai celana. Ikuti petunjuk ya. Sini buat apa? Vlog. Masih Indonesia ya. Sudah apa skripnya? Membuat gambar cara perbedaan yang ditolak perbedaan sel antara lain. Satu, dinding sel. Sel tumbuhan memiliki dinding sel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami. Saya Andi Siti Syakira. Saya Inum Syakira. Saya Setiani Ramusiha. Itu makhluk hidup. Dinding sel adalah bagian terluar dari sel tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi dinding sel. Berfungsi untuk memproduksi energi melalui proses respirasi sel. Sitoplasma berfungsi untuk mengisi ruang-ruang yang kosong di antara bagian-bagian sel. Vakuola berfungsi untuk menyimpan hasil fotosintesis. Nah, itu tadi sudah kita lakukan, semua sudah mengerjakan. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kalau sudah, silakan dikumpulkan kembali LKPD dengan bahan-bahan yang Ibu sudah bagikan, termasuk tugas yang sudah kalian selesaikan masing-masing ya. Untuk yang buat vlog, nanti silakan diupload ya, diupload di YouTube hasilnya, kemudian kirimkan sama Ibu linknya ya. Nah, yang lain nanti bisa melihat hasil vlognya mereka terkait dengan pengenalan sel. Oke? Yang lain silakan kumpulkan LKPD-nya. Nah, anak-anak, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, Ibu ingin tahu dulu bagaimana perasaan kita setelah kita mengikuti pembelajaran. Ibu minta perwakilan untuk bisa memberikan refleksi. Ada yang bisa? Siapa yang mau memberikan refleksi? Pasang tangan. Ini tadi di sini sudah. Saya mau ke kelompok 4. Siapa di sini mau memberikan refleksi? Humaira, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena materinya mudah untuk kami pahami dan tugas yang diberikan bisa diselesaikan sesuai dengan pilihan kami. Oke, masih ada lagi yang mau memberikan refleksi untuk pelajaran kita hari ini? Sepertinya tadi sini belum kebagian ya. Ibu mau di kelompok 5. Siapa di sini? Widya. Oke, silakan Widya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, pelajaran hari ini sangat menyenangkan dan seru. Kami diberikan kebebasan untuk memilih apa yang bisa kami selesaikan sesuai keinginan kami. Terima kasih.
Oke, jadi itu tadi refleksinya semua. Jadi semua bisa merasa senang dengan pelajaran kita hari ini? Oke. Materinya bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa dipahami, sekarang kita simpulkan bersama-sama apa yang sudah kita pelajari tadi. Yang pertama, apa itu sel? Ada yang bisa? Mana yang bisa? Meisha, silakan. Sel adalah salah satu unit terkecil di dalam tubuh makhluk hidup. Oke, sel adalah unit terkecil di dalam tubuh makhluk hidup. Ada berapa struktur sel? Ada 7 struktur sel. Bisa disebutkan? Dinding sel, sel membran, nukleus, mitokondria, vakuola, kloroplas, dan sitoplasma. Oke. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Jadi itu. Baik ya, terima kasih untuk semuanya. Jadi pelajaran kita hari ini cukup ya. Kita sudah simpulkan bersama materinya. Intinya apa yang ingin kita pelajari hari ini bisa tercapai. Ibu ucapkan terima kasih untuk kebersamaannya, untuk kemandirian kita semua. Ya, nanti pelajaran berikut kita akan lanjut dengan struktur sel dan fungsinya. Sampai di sini pertemuan kita. Sebelum ditutup, jangan lupa untuk berdoa. Silakan ketua kelasnya kembali pimpin doanya. Latihan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai.